Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sehat buat kita sekalian dan kita terus semangat untuk kita bersama-sama menjalani kehidupan ini, terlebih kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa semangat kita ini adalah semangat bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur bahwa di kesempatan ini kita masih boleh bersama-sama menyelenggarakan ibadah secara online. Kami percaya bahwa ibadah kita pada saat pagi hari ini tentu sangat memberkati kita. Biarlah ibadah ini mari kita dengan sungguh-sungguh kita akan mengikutinya. Kita semuanya mempersiapkan diri dengan segenap hati. Kita bersama dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kita percaya melalui ibadah ini semua boleh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala. Kita bersama-sama akan masuk di dalam doa peribadahan ini. Haleluya, haleluya. Adapun pertolongan kita sesungguhnya datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, serta Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan dan pekerjaan tangannya. Melebihi setiap kita yang percaya kepadanya, kita senantiasa ada dalam naungan dan kasih daripadanya. Oleh sebab itu turunlah kiranya atas kita sekalian kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui urapan serta jamahan kuasa Roh Kudus, semuanya yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Mulai dari awal ibadah ini dibuka, pertengahan, bahkan sampai selesai nanti. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi semuanya untuk Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya kasih di dalam rumah yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Lihatlah dunia bergelora, banyak keterdengaran sana sini, kabar yang menakutkan, yang membuat kita resah. Tetapi kalau kita percaya, berpegang teguh pada Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan hari ini segala bangsa memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, bahwasanya Dialah yang kekal, layak untuk disembah. Pujian dan hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan buat damai sejahtera-Mu, buat anugerah-Mu untuk kami sekalian, jemaat-Mu. Haleluya, mari bersukacita. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Mari umat Tuhan bersukacitalah. Dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Allah kita adalah yang kekal dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia Allah yang sama
kerajaannya kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Kekuasaanmu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap lamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Katakan pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Yang kekal. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Hidup yang kita pilih sungguh sangat berarti bila kita mengikut Tuhan. Damai sejahtera ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersuka cita. Terima kasih Tuhan, Kau membuat hidup kami tidak. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku berharap dan percaya. Ku buka mataku,
diriku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kaulah sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau berada di sini selama-lamanya. Amin. Haleluya. Glory, glory. Kami bersyukur atas anugerah-Mu malam hari ini, pagi hari ini Tuhan. Engkau penuhi kami dengan sukacita, damai sejahtera-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Di tangan-Mu ini jalanku, sebab hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya.
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, rasakan curahan Tuhan ada di dalam hidup kita. Percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Oh, Yesus aku waktu dan tempat kami serahkan hambanya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Sekali lagi katakan, hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Bapa yang di surga, kami bersyukur pagi yang berbahagia ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan melalui pujian dan sembah kami. Bapa, begitu luar biasa karya Kristus dalam hidup kami.
di saat seperti ini kami tetap merasakan kasih dan anugerah Allah yang terus kami nikmati ya Bapa. Pagi ini kami akan belajar sabda-Mu Bapa. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang siap ditaburi kebenaran sabda Allah, yang tentunya akan berbuah-buah, bahkan buah itu tetap dan buah itu akan bertekun. Terima kasih Bapa, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menyampaikan setiap kebenaran itu menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Salam. Ya, kita percaya walaupun pagi hari ini kita ada di rumah kita masing-masing, namun juga percayalah bahwa berkat Tuhan sama, di mana Tuhan akan membagikan firman bagi kita sekalian. Untuk itu kita akan bersama-sama membuka sabda Tuhan di dalam Ibrani pasal ke-12 ayat pertama dan kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama dan kedua, demikian sabda Allah. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya akan bacakan ayat yang pertama untuk alinea terakhir. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berlomba dan ada dalam kasih karunia Allah. Berlomba dan ada dalam kasih karunia Allah. Di dalam surat Ibrani ini kita bersama-sama melihat bagaimana Allah melalui penulis Ibrani mengharapkan bahwa setiap orang percaya, ya, setiap orang percaya dikatakan diwajibkan ada di dalam perlombaan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat ini, memang ini digambarkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah atlet-atlet yang melakukan perlombaan. Dan di dalam tafsiran dikatakan bahwa digambarkan seperti pelari. Kita percaya bahwa setiap peserta pelari akan memiliki satu konsep, memiliki suatu harapan bahwa hidupnya akan sampai pada garis finish, mencapai tujuan akhir. Dan itulah yang digambarkan di dalam kehidupan orang percaya. Anak-anak Tuhan bukan menjadi penonton, bukan di luar peserta, tetapi dikatakan diwajibkan bagi kita. Artinya apa? Artinya saya dan semua
anak-anak Tuhan, semua jemaat Tuhan itu diharapkan bukan menjadi penonton tetapi masuk menjadi pribadi-pribadi yang mau berlomba untuk mencapai garis finish, garis akhir. Kita percaya bahwa itulah kerinduan Tuhan. Tidak seorang pun yang tentunya di luar perlombaan. Tidak ada seorang pun yang diharapkan berhenti di dalam perlombaan. Tidak. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan berlomba dan wajib ikut di dalamnya dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekuatannya tentunya. Dan itulah yang Tuhan ingin lakukan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 1 dan 2 ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai peserta perlombaan itu supaya saudara akan sampai kepada garis finish dengan baik. Di dalam situasi seperti ini saudara, tidak mudah, tidak gampang seseorang untuk tetap eksis, tetap ada, tetap fokus kepada tujuan akhir. Karena apa saudara? Karena banyak tentunya tantangan di dalam perjalanan itu sendiri saudara. Ibu saudara Tuhan, dan tantangan itu tergantung bagaimana cara pandang sebagai peserta perlombaan itu sendiri. Kalau seseorang yang melihat finish, garis akhir dan di sana akan mendapatkan hadiah, saya percaya rintangan, tantangan tidak menjadi alasan untuk berhenti bahkan keluar dari perlombaan itu sendiri. Saya rindu jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mari saudara tetap ada dalam perlombaan itu dan kita tetap akan lakukan yang terbaik. Karena itulah bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Ada dua hal yang pagi hari ini kita belajar saudara. Bagaimana saudara supaya kita tetap eksis, kita tetap ada, kita tetap fokus menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap ada di dalam garis perlombaan itu sendiri. Yang pertama adalah menanggalkan beban dan dosa. Ayat yang pertama dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang pertama Tuhan bawa kepada saya dan saudara menjadi peserta atau pelomba yang ingin sampai pada garis finish. Kita harus berani dan belajar menanggalkan beban dan dosa. Bapak Ibu saudara Tuhan, di dalam perjalanan seorang pelomba pasti akan ada rintangan. Dan sebagai orang percaya dikatakan ada rintangan yang kadang menghadang dalam hidup kita. Di dalam ayat ini dikatakan ada dua sisi. Sisi beban dan sisi dosa. Beban saudara di dalam ayat ini saudara adalah sesuatu yang membuat kita menjadi berat. Membuat kita tidak memiliki satu kekuatan. Bahkan kadang-kadang membuat menjadi lemah. Lalu apa yang tentunya relevan hari-hari ini yang menjadi beban kehidupan orang percaya? Saya harap kita mewaspadai saudara. Beban yang sering kadang-kadang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya catat beberapa beban yang hari-hari ini, di masa sulit ini, di masa pandemi ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan menanggalkan beban adalah berkaitan dengan kekhawatiran. Hari-hari ini banyak umat Tuhan yang
tetap ada di dalam perjuangan untuk mencapai garis akhir, tetapi kadang-kadang jujur saudara kita terbawa kepada rintangan yang disebut kekhawatiran. Bisa saja ini berkaitan dengan bagaimana dari pola pikir kita. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jelek-jelek, pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi khawatir. Itu yang kadang menjadi beban kita untuk berlari, untuk tetap di dalam fokus kita. Saya harap kita waspada dengan kekhawatiran ini. Dan Tuhan berkata di dalam surat Petrus, Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Karena Ia, yaitu Tuhan, akan memelihara kamu. Sudah kasih Tuhan? Ternyata ada cara, ada obat, ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika rintangan kekhawatiran itu menghadang kita, Tuhan berkata, serahkan itu kepada Tuhan. Kepada Dia Allah yang menjadi panutan kita. Kepada Allah Sang Juru Selamat kita. Karena dikatakan firman Tuhan di sanalah. Dikatakan Tuhan akan memelihara kamu. Rintangan akan kadang-kadang dimunculkan dalam hidup saudara. Kekhawatiran muncul, tetapi lawanlah dia. Dengan cara apa? Firman Tuhan berkata, dengan cara serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Itu beban, salah satu beban saudara. Ada beban yang lain saudara, yang kadang-kadang kita akan dibawa dengan situasi mengeluh. Ya, seseorang kalau sudah mengeluh saudara, itu menjadi beban dalam hidup kita. Saya kalau mengeluh saudara akan menjadi beban di dalam perjalanan hidup kita. Kadang kita berkata, wah dulu ya, sebelum pandemi segala sesuatu, wah luar biasa. Tetapi ketika pandemi, sudah ada bahkan sudah setahun lebih saudara, membuat saudara tidak sadar mengeluh. Dan ketika mengeluh itu saudara, saya percaya, kekuatan kita akan menurun. Bahasa Jawanya itu kadang-kadang kata ngelokro saudara. Tidak ada semangat dalam hidup ini saudara. Itu rintangan yang kadang ada dalam kehidupan kita. Tuhan berkata tanggalkan beban itu. Inilah yang kadang menjadi tantangan kita. Mungkin kita tidak khawatir tapi kadang-kadang banyak mengeluh. Itu kan manusiawi Bapak, betul. Saya pun pernah mengalami yang disebut mengeluh. Tapi jangan saya dan saudara terfokus kepada itu saudara. Ketika itu menjadi kekuatan dan itu menjadi penghalang yang mengkuasai kita, kita akan lemah saudara. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi ketika dia ada di penjara, menulis surat itu dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Dia memang saat itu mengalami sesuatu yang tidak mudah. Namun dia berkata kepada jemaat di Filipi, aku bisa menanggung. Karena apa? Karena ada Tuhan yang beserta dengan aku. Bahkan yang lebih jauh lagi saudara, beban selain khawatir, selain mengeluh adalah beban itu menjadi penghalang kita adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut ya, itu sesuatu yang kelihatannya sederhana saudara. Ya, berkata-kata yang tentunya tidak puas dengan segala sesuatu. Itulah yang kadang-kadang membuat penghalang kita. Bangsa Israel ketika mereka berjalan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ketika mereka 3 hari tidak ada air, memang secara manusia itu logis pasti akan ada dampak yang tidak nyaman karena kekurangan air. Namun apa saudara?
Satu hal yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut. Mereka berkata, Musa, mengapa? Mengapa engkau bawa kami? Lebih baik kami mati di Mesir saja daripada kami sudah mengikuti perintahmu, mengikuti ajakanmu. Tapi di sini kami akan mati karena tidak ada air. Namun apa yang dilakukan Musa datang kepada Tuhan. Umatmu bersungut-sungut, umatmu meminta air Tuhan. Allah sang sumber berkat. Tuhan berkata kepada Musa, pukul batu itu, maka batu itu keluar air. Sudah kasih Tuhan, bersungut-sungut biasanya akan memiliki pemikiran-pemikiran kembali sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau di dalam keluarga, adanya bersungut-sungut, ya, istri berkata, mengapa suamiku ya terjadi seperti ini? Sudah kasih Tuhan, atau kebalikannya suami bisa bersungut-sungut, ya. Itu menjadi penghalang kita, menjadi rintangan kita. Nah, ketika kita bersungut-sungut, saudara, Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Ketika ada rintangan, mari kita akan kembali kepada firman Tuhan. Musa, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, Musa bukan berarti kemudian menerangkan kepada bangsa Israel. Tidak, dia datang kepada Tuhan, inilah umatmu Tuhan. Saya percaya, saya dan saudara, kalau hari-hari ini bersungut-sungut, tidak tahu yang menjadi kita bersungut karena apa. Mungkin karena ekonomi bisa jadi, karena pekerjaan bisa jadi. Namun bawalah hidup kita, Tuhan, aku akan tinggalkan itu. Aku akan bersyukur dengan kondisi keluargaku. Dengan kondisi mungkin kesederhanaan hari-hari ini. Tidak masalah saudara. Ya. Tanggalkan itu beban dalam hidup saya dan saudara. Jadi tanggalkan beban di dalam hidup saya dan saudara. Tidak hanya beban saudara, tapi dikatakan tanggalkan dosa. Sudah dikasih Tuhan, saya mencatat di sini, ya, pemahaman dosa. Secara umum saudara, saya akan bacakan. Dosa adalah tindakan yang melanggar norma atau aturan yang ditetapkan Tuhan. Lalu saya cari arti dosa secara teologi Kristen atau umat Tuhan. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Jadi ketika manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan, itu pemahamannya adalah dosa. Nah, disinilah saudara dikatakan tinggalkan beban dosa itu. Tinggalkan pemberontakan kita kepada Allah. Tinggalkan pelanggaran kita kepada Allah dengan cara apa saudara? Mari kita belajar nurut sama Tuhan. Taat kepada Tuhan. Tuhan, aku mau tinggalkan dosa. Aku mau tinggalkan yang menjadi penghambat. Aku mau nurut sama Tuhan. Aku mau ikut sama Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita akan menjadi anak Tuhan seperti saudara, saya percaya perlombaan kita akan kembali memiliki semangat. Perlombaan kita akan bergairah untuk mencapai garis akhir. Tinggalkan beban, tinggalkan dosa. Belajarlah saudara-saudara kepada taat firman Tuhan. Caranya gimana saudara? Caranya adalah kita selalu mempercayai bahwa Yesus Kristus telah menebus kita. Yesus Kristus telah memberi kemenangan kepada kita. Dialah sumber kemenangan kita. Jadi ketika saudara-saudara berdosa,
cepet-cepet Tuhan ampuni dosa saya. Ya ketika kita mungkin bersungut-sungut, Tuhan ampuni aku kok bersungut-sungut. Aku kok menjadi marah-marah kepada keluargaku. Aku menjadi marah-marah kepada suami atau suami kepada istri. Ampuni aku Tuhan. Dan kembali saudara, nurut sama Tuhan. Mau dibimbing oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidup saya dan saudara. Jadi yang pertama, kita belajar dari yang pertama adalah saya dan saudara belajar menanggalkan beban dan menanggalkan dosa. Saya diberkati sekali saudara dengan kata-kata menanggalkan, ya. Menanggalkan itu di bahasa Jawa itu membuang, buang, buang ya. Lebih sederhana adalah moh, ya. Tidak mau, ya. Dibuang dan moh. Moh terhadap apa saudara? Terhadap dosa. Tuhan aku belajar untuk tidak mau. Dan itu akan bisa kita lakukan karena apa saudara? Karena saudara-saudara dekat dengan Tuhan. Belajar mendekatkan diri kepada Allah, saya percaya secara otomatis segala dosa akan terkikis dengan sendirinya saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa kamu akan bersih. Bersih dengan apa saudara? Dengan firman. Ya. Kita tidak bisa secara pribadi berjuang, kita akan kalah. Tetapi kalau kita dengan kekuatan firman, kita akan menjadi bersih saudara. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita meninggalkan firman. Kalau bisa perbanyak membaca firman. Karena kekuatan firman itulah yang akan membersihkan kita dari beban, dari dosa yang kita harus hadapi. Kemudian yang kedua kita akan membaca yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, finish sesungguhnya apa saudara? Finish kita adalah ketika kita berlomba adalah tahta kemuliaan Tuhan. Ini berbicara kerajaan surga. Itu finish kita. Dan cara yang harus kita lakukan selain kita belajar kepada Tuhan, aku belajar untuk menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, mari kita belajar, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kedua adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Dan kasih Tuhan, mata yang tertuju itu saya dan saudara tidak berpaling dengan berbagai sasaran. Ya, tidak berpaling berbagai sasaran, tetapi kita harus hanya fokus kepada Yesus Tuhan. Saya ingin gambarkan begini saudara, ketika kita berlomba, berlari, ya, fokus kita adalah jalan yang harus kita lalui sampai kepada garis akhir. Tetapi kalau peserta lomba ya lengok kanan ke kiri, tidak fokus saudara, kapan sampainya yang pertama, atau bahkan kita tidak akan sampai saudara. Nah di sini dikatakan marilah kita, ya, mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Fokus kita ketika kita dalam perlombaan, hati hidup kita fokus kepada Yesus Tuhan. Mengapa ini penting saudara? Karena perlombaan kita bukan perlombaan biasa, tapi perlombaan menuju garis kerajaan Allah. Rintangan bukan rintangan secara biasa, tapi kadang iblis akan memberikan rintangan-rintangan itu, sudah pencobaan-pencobaan itu. Namun percayalah bersama dengan Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan, kita bisa menghadapinya saudara. Dan dikasih Tuhan ada dua berkaitan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Saya akan baca di dalam
2 Tesalonika pasal 3 ayat yang kelima. Ini saya akan bacakan. 2 Tesalonika pasal 3 ya, ayat yang kelima. Saya akan bacakan seperti ini. 2 Tesalonika pasal 3 yang kelima, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya, ternyata mata tertuju kepada Yesus itu kita harus tetap ada di dalam kasih karunia Allah. Dikatakan kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu, hati saudara. Untuk apa saudara? Kepada kasih Allah, kepada kasih karunia Tuhan. Itulah sumber kita. Kita minta Tuhan, biarlah hatiku, hati saudara sekalian, tertuju hanya kepada Tuhan. Tertuju kepada kasih Allah. Bahkan dikatakan dan kepada ketabahan Kristus. Mengapa ditambah dengan ketabahan Kristus? Sudah kasih Tuhan, Kristus adalah teladan kita. Satu contoh yang saya sampaikan. Yesus ketika di padang gurun, saudara, ya, godaan dari iblis begitu luar biasa. Iblis berkata, roti jadikan batu. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, orang lapar, ya, kan kepingin harusnya makan. Tapi Yesus berkata, manusia hidup tidak hanya dengan makanan saja, tetapi manusia hidup dengan firman Allah. Artinya apa saudara? Artinya bahwa disinilah ketabahan Kristus itu luar biasa. Kalau kita ingin tabah dalam hidup ini, tetap eksis, tetap tertuju kepada tujuan mengikuti lomba saudara. Kita belajar kepada ketabahan Kristus. Bahkan ketika Yesus di kayu salib, ya, Yesus di kayu salib, dia masih bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara Tuhan, itulah ketabahan Kristus. Saudara-saudara dalam perjalanan ini saudara, kita tetap ada dalam kasih Allah, kasih karunia Tuhan. Kita masuk dalam lomba, namun belajarlah juga kepada ketabahan Kristus. Kristus sebagai contoh hidup kita. Itu kan Tuhan, Pak. Ya, itu kan Tuhan. Paulus berkata, teladanilah aku, karena aku juga meneladani Kristus. Artinya apa? Tidak salah kalau kita berfokus belajar kepada Kristus. Dan paling mudah sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin belajar kepada Kristus, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Di sanalah banyak hal teladan-teladan Kristus bagi kita sekalian. Ya, jadi mata yang tertuju kepada Kristus, berarti kita belajar. Minta hati kita ditujukan kepada Tuhan, hati kita. Dan kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, percaya akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi langkah-langkah kita. Itu. Kemudian yang kedua di dalam Mazmur pasal 34 ya. Ini berkaitan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ya, Mazmur pasal 34 ayat yang kelima. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Sudah kasih Tuhan? Kalau dalam masa pandemi ini, salah satu yang memang perlu sebagai imun kita supaya kuat, salah satunya adalah dengan bersukacita, dengan kegembiraan. Dan ayat firman Tuhan menunjukkan bagi kita saudara, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri. Sudah kasih Tuhan, mengapa? Kita akan menjadi bergembira.
Karena ketika belajar kepada Tuhan, memandang Tuhan, di sanalah kita akan bersuka cita. Dunia berduka, ya. Ada banyak kesulitan yang ada. Namun kita sebagai anak Tuhan pasti berseri-seri. Berseri-seri bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi itu karena kita selalu pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Maka di sanalah Tuhan akan hadir. Tuhan akan melawat kita sehingga kita akan bersuka cita. Itu pembeda kita, saudara. Oleh sebab itu mari pagi hari ini dua hal. Ya, kita jangan keluar dari perlombaan, tapi masuk, saudara. Saya kan baru petubat baru, atau saya ikut Tuhan, mungkin belum banyak hal-hal yang saya lakukan. Jangan melihat saudara, masuklah dalam perlombaan. Percayalah ketika kita kepada Tuhan, aku mau tinggalkan beban, aku mau tinggalkan dosa, dan aku tertuju kepada Tuhan. Tuhan akan perlengkapi, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan sesuatu yang semakin indah, saudara. Ikut Tuhan, pasti berseri-seri. Ikut Tuhan pasti sukacita. Mungkin secara fisik, ya secara nyata kita mengalami seperti ketabahan Kristus. Harus mengalami tantangan, kesulitan, tapi percayalah, Dia yang menang terhadap dosa. Dia yang telah mengalahkan si dosa itu sendiri, kuasa maut. Dia juga menyanggupkan saya dan saudara. Kiranya kebenaran sabda Tuhan yang kita terima pagi hari ini akan menjadi kekuatan baru bagi kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami rindu kami menjadi peserta-peserta yang baik, menjadi pelari-pelari yang baik, yang berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Engkau Tuhan. Kami punya sasaran, yaitu kerajaan Allah, kerajaan kekal bersama dengan Tuhan. Kami sadar Tuhan, hidup ini banyak tantangan rintangan. Kadang kami lemah, tidak berdaya. Namun kami belajar pagi hari ini, hati kami, hidup kami, mata kami tertuju kepada Tuhan. Karena di sanalah kami akan mampu menghadapi, kami akan tabah, bahkan kami akan bersuka cita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu, dan biarlah itu akan menjadi kekuatan kami untuk bisa tetap eksis, tetap kuat, tetap teguh, untuk terus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa dan seru kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, saya percaya jemaat sekalian diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Paulus Kadio yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya kita pada pagi hari ini. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap para pelayan Tuhan yang sudah bersama-sama mempersiapkan untuk pelayanan peribadahan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa akan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita, perlu saya sampaikan melalui mimbar ini bahwa kita tidak tahu sampai batas kapan kita bersama-sama akan menyelenggarakan ibadah ini secara online. Tentunya kita menyesuaikan dengan juga surat ataupun edaran dari pemerintah. Yang pertama, yang kedua kali kita juga akan melihat situasi kondisi di sekitar di masyarakat kita. Oleh sebab itu, marilah dengan seksama kita akan sungguh-sungguh sekalipun ibadah ini masih tetap akan dilaksanakan secara online, tapi saya percaya jemaat Tuhan juga akan mengikutinya dengan segenap hati, bahkan boleh memperoleh berkat dari ibadah kita itu sendiri, terlebih
kita boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan melalui ibadah yang kita selenggarakan secara online ini. Yang selanjutnya perlu saya sampaikan kepada jemaat sekalian, karena ibadah ini akan masih berlangsung secara online tentunya sampai batas waktu yang kita juga belum ketahui, maka untuk mengefektifkan tentang peribadahan kita, kami sudah bersama-sama menyepakati bahwa tidak baik ataupun tidak pas kalau ibadah online ini kita selenggarakan terlalu lama waktunya. Kita akan mencoba dengan batasan waktu kurang lebih 1 jam. Oleh sebab itu, yang berhubungan dengan batasan waktu supaya efektif ibadah kita ini, perlu kami beritahukan kepada jemaat bahwa yang berhubungan dengan warta gereja tidak akan disampaikan di dalam peribadahan online ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat melihat ataupun membaca warta gereja atau informasi-informasi penting dari gereja yang ditujukan kepada jemaat melalui file warta jemaat yang akan di-share melalui grup Gia community kita. Jadi tidak akan dibacakan di warta ini. Lalu yang berhubungan dengan apapun juga di warta gereja sudah kita coba untuk kita buat secara ringkas, tepat dan padat, supaya jemaat pun tidak akan susah-susah membacanya, tapi dengan begitu mudah untuk bisa menangkap pesan atau informasi penting dari setiap warta. Jadi format akan terus kita perbaiki supaya bisa lebih singkat, lebih padat dan mudah untuk dibaca. Di sana akan memberikan banyak informasi, baik pelayanan dan peribadahan minggu berikutnya, ataupun tentang persembahan dan pengumpulannya selama kita bersama-sama masih menyelenggarakan ibadah secara online seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mulai pagi hari ini warta Bapak Ibu saudara sekalian sudah bisa dilihat. Setelah ibadah ini selesai, nanti akan disusulkan dengan file warta jemaat yang akan bisa dibaca ataupun diketahui oleh seluruh sidang jemaat sekalian. Puji nama Tuhan, saya kira hal-hal ini yang perlu saya tekankan, saya sampaikan. Sekali lagi saya berpesan karena COVID masih terus tinggi dan pemerintah bersama dengan seluruh jajaran masyarakat juga berusaha keras bagaimana kita bersama-sama akan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Bahkan sudah sampai pada level kita harus memerangi virus COVID-19 ini. Maka mari dengan segala kesadaran yang sangat tinggi kita akan bersama-sama disiplin dalam penerapan prokes dengan melaksanakan 5M secara ketat dan sungguh-sungguh. Ini bukan saja menjadi sebuah himbauan ataupun kita menangkal daripada virus itu sendiri, tapi ini adalah alat ataupun sekaligus menjadi senjata untuk kita melawan, berperang melawan COVID-19 ini. Saya percaya jemaat Tuhan terus akan melaksanakan hal ini, sekaligus mari kita akan bersama-sama perangi COVID-19 ini dengan senjata yang luar biasa. Baik melalui disiplin kita melaksanakan prokes ataupun melalui kekuatan doa, iman kita, bahkan pertobatan kita sebagai anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Karena kalau demikian yang kita lakukan, doa orang benar, firman Tuhan berkata, besar kuasanya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala sebelum kita akan mengakhiri dan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah online hari ini boleh masih bisa kami selenggarakan. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan, membesarkan nama Tuhan melalui ibadah online ini di hari Sabat Tuhan. Terima kasih semuanya ini atas kebaikan-Mu, semua ini karena kemurahan-Mu, dan semua ini karena berkat-Mu atas kami sekalian. Saat ini kami bersama-sama menyatukan hati, berdoa dan memohon kepada-Mu Tuhan, khususnya bagi pergumulan bangsa kami dalam memerangi dan memutus mata rantai pemaparan virus COVID-19 yang ada di negeri kami ini khususnya, demikian juga yang ada di muka bumi ini.
Kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, ampunilah kami Tuhan, ampunilah umat-Mu, ampunilah bangsa kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan melalui pandemi yang ada ini, kami boleh mengintrospeksi diri lebih dalam, dan bahkan kami boleh mengevaluasi hidup kami secara seksama dengan segenap hati, dengan kesadaran dan kesungguhan kami. Kami tahu Tuhan, masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa yang kami lakukan. Baik itu yang kami sengaja ataupun yang tidak. Itulah sebabnya dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Tuhan layakkan kami. Ampunilah segenap dosa, perilaku, pikiran, perbuatan, dan kesalahan kami Tuhan. Perkenankanlah kami bersama-sama supaya ketika kami berdoa, kami memohonkan sesuatu kepadamu. Engkau dengar doa kami, bahkan firman-Mu berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Kami serahkan bangsa kami dengan segala perjuangannya, bersama dengan seluruh masyarakat dan rakyat yang ada di negeri ini, untuk bersama-sama memerangi virus COVID-19 ini. Kami mohon kekuatan Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan, kami mohon hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami bersama-sama dengan segenap hati, dengan bersama-sama bersatu untuk memerangi COVID-19 ini dengan kesadaran kami yang tinggi dalam kami menerapkan prokes kesehatan ini, supaya ini menjadi senjata untuk memerangi daripada virus COVID-19, dan juga dengan kekuatan iman dan hidup yang benar di hadapan Tuhan, ini pun juga senjata yang luar biasa, yang tidak nampak tapi besar kuasanya. Dan kami percaya semuanya itu adalah yang Engkau berkenan. Karena itulah sekali lagi berkati bangsa ini, mampukan bangsa kami untuk dapat melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu khususnya yang terpapar COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan berkat kekuatan, berkat kemampuan, sukacita yang daripada Tuhan ada di dalam hati mereka, semangat ada di dalam hati mereka, sehingga mereka mampu melewati masa-masa ini, bahkan mereka segera memperoleh pemulihan dan kesehatan serta kesembuhan kembali yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka, Engkau akan selalu bersama mereka, bahkan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan juga, Tuhan akan melingkupi, memberkati, memproteksi mereka. Berikan kepada mereka sukacita, damai sejahtera yang dapat, oh Tuhan, membangkitkan semangat mereka, bahkan imunitas mereka boleh semakin baik, mampu menangkal, mampu melawan segala macam bentuk virus yang ada. Kami berdoa juga untuk masyarakat kami yang saat-saat ini Tuhan sedang dalam kondisi pemaparan yang sangat tinggi. Di dalam nama Yesus kami mohonkan berkat Tuhan, kami memohonkan pertolongan serta mujizat yang daripada Tuhan. Segera Tuhan, Engkau akan menghentikan ini semuanya. Dan sembuhkanlah masyarakat, saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami juga mohonkan berkat untuk gereja-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah segala kasih karunia Tuhan terus ada bersama dengan gereja dan seluruh umat Tuhan. Serta berkat-berkat-Mu senantiasa boleh mencukupkan segala keperluan kebutuhan baik gereja-Mu, bahkan seluruh keluarga jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau serahkan seluruh doa, sembahyang, syafaat dan permohonan kami. Dan kami hanya percaya Engkaulah Tuhan dari segala doa, serta Tuhan yang menjawab setiap permohonan dan doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, dan bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan senantiasa oleh seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah pada kesempatan hari ini.
Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua permohonan syukur dan doa ini. Saudara-saudara sekalian, marilah sekarang tengadahkanlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan serta penyertaan Allah Roh Kudus, boleh memberkati dan menyertai hidup saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati berkata bersama-sama. Amin. Amin. Pagi jemaat Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus Immanuel. Amin.